Dalam kancah politik global yang semakin panas, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berhadapan dengan tantangan internal, tetapi juga tarian berbahaya di antara tiga raksasa dunia: Amerika Serikat, China, dan Rusia. Layaknya seorang petarung veteran, ia memahami satu prinsip mutlak dalam strategi perang: kenali musuhmu lebih dekat daripada temanmu, dan berenang bersama hiu tanpa dimakan hidup-hidup. Sebetulnya dua taktik ini jika ditelusuri berasal dari dua pemikir besar, yakni Sun Tzu dan Niccolo Machiavelli. Sun Tzu dalam bukunya Seni Perang, The Art of War, mengatakan, jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut pada 100 pertempuran. Sun Tzu menekankan bahwa dalam peperangan, seorang pemimpin harus tahu lebih banyak tentang musuhnya daripada yang diketahui musuh itu sendiri. Dengan demikian, ia bisa mengontrol situasi tanpa harus bertempur secara langsung. Sementara Machiavelli dalam bukunya The Prince menyatakan bahwa seorang pemimpin harus licin seperti rubah dan kuat seperti singa. Lawan harus dipelihara seperti api kecil, cukup dekat untuk dikendalikan, tapi tidak cukup besar untuk membakar Anda. Dua taktik rahasia ini menjadi kunci bagi Prabowo untuk membawa Indonesia melewati 5 tahun ke depan, untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Agar lebih rinci Anda memahaminya, simak penjelasan Bosman Mardigu berikut ini. Nomor satu tadi kita membicarakan adalah keep your enemy closer. Jadi kita sangat mengetahui strateginya Pak Prabowo ini, dia berusaha tidak punya enemy saat ini. Kalaupun ada enemy-nya tuh dikasih jabatan. Gitu ya, dikasih jabatan supaya posisinya itu adalah selalu dekat dengan dia. Sehingga kalau Anda tahu keep your family atau your friend close, atau buatlah teman atau keluarga Anda dekat, but enemy closer, musuh Anda tuh harus lebih dekat lagi supaya dia tahu monitornya kemana gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Prabowo misalnya mau merekrut PDIP juga masuk ke dalam tim besarnya dia, itu sebenarnya untuk membuat enemy closer gitu ya. Tapi Pak Jokowi berbeda memahaminya. Dia nggak mau PDIP masuk dalam pemerintahan. It's okay. Nah, kita itu satu topik. Yang kedua adalah how to swim with the shark without being eaten alive, adalah sebuah buku. Pak Prabowo sangat suka buku. Dan nanti ada buku yang terakhir yang namanya Thucydides Trap, jebakan Thucydides. Tapi How to Swim with the Shark ini adalah Indonesia ini bukan shark atau hiu yang besar. Kita head to head sama Tiongkok, kita dimakan. Kita head to head sama Amerika, kita dimakan. Maka How to Swim with the Shark, sharknya itu adalah sekarang ini adalah Tiongkok, Amerika, dan Rusia. Jadi ada 3 shark saat ini. Dan bagaimana kita berenang dengan mereka adalah kita nggak boleh head to head. Jadi kita nyamping di belakangnya, gitu ya. Anda tahu di waktu mereka makan ikan yang kecil-kecil ini ikan yang di samping-sampingnya shark itu ikut makan. Suatu hari dia membesar, suatu hari dia jadi shark, barulah dimakan. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sebagai Messi-nya gitu ya, Indonesia, itu ngumpet di balik ini sehingga mereka nggak baca, ngikut-ngikut kemana aja, habis itu pas besar makan itu Tiongkok sama Amerika. Nah, kenapa tadi saya bilang Messi? Jadi banyak teman-teman ini bertanya, Bosman, Pak Prabowo ini kalau diandaikan, kata Bosman kayak Messi, ya dia tuh kayak Messi, dia penyerang. Tapi saat ini dia yang masalah tuh bukan presiden. Jadi ada sebuah interview tadi, nanti teman-teman tahu saya interview dengan siapa. Pak Prabowo ini saya bilang is not the president but the presidency gitu ya. Jadi bukan tentang presiden tapi orang di sekeliling presiden. Presiden ini bagi saya Pak Prabowo adalah seorang Messi. Tapi presidensi, orang di sekeliling presiden ini yang bermasalah. Kayaknya
backnya nggak terlalu bagus, gelandangnya nggak terlalu bagus, kipernya nggak terlalu bagus. Sehingga saat ini dengan terpaksa 21 hari Messi ini jalan-jalan ke 4-5 negara ya ke depan. Ya yang lain di belakang, yang saya nggak tahu di belakang ini bisa deliver nggak. Pertanyaannya, Mas Gibran itu capable nggak untuk menjadi orang nomor 2, atau tim-tim yang ditinggal ini bisa ngerjain nggak? Ya itu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Pak Prabowo ini sekarang memilih menjadi Messi, dan itu adalah pemimpin yang luar biasa. Dia ke depan, dia nyerang. Dia sedikit ke gelandang kalau ada serangan, dia sedikit menjadi back kalau ada serangan, mungkin jadi kiper dia. Suatu hari saya nggak tahu dia kelelahan nggak karena ngelihat the presidency, orang-orang politik akomodir yang saya nggak yakin, jujur saat ini ya Bosman, tidak yakin mereka capable. Tapi kita tahu kita punya Messi, itu aja dulu ya. Itu yang membuat saya jadi semangat gitu ya. Saya pesimis so far dengan perilaku orang di sekeliling presidensi. Mungkin karena gagap, mungkin karena masih baru, ya walau alam. Tapi yang jelas kita punya Messi. Nah ini yang mau kita ceritakan, yang beliau ini sangat menekankan, dan ini Bosman mendengarkan langsung. Jadi satu strateginya dia adalah dia tidak konfront, dia main ke belakang, sehingga Amerika, Tiongkok merasa nyaman, dapat rempahan sisa-sisa, menggemukkan badan kita dulu. Karena kita banyak sekali kesalahan-kesalahan di pemerintahan kemarin. Hutang bertambah 6.000 triliun, bayangin ya. SBY menyisakan 2,5 triliun, sekarang jadi 8.500 dari 2.500, naik 6.000 triliun. Anda bayangkan orang kalau dikasih duit 6.000 triliun itu harusnya sih kaya raya 7 turunan 6 tanjakan 2 tikungan gak pernah habis gitu ya. Tapi ini kok kita punya utang, nggak bisa bayar pokoknya, hanya bisa bayar cicilannya pun juga pakai utang gitu ya. Ini berat sekali, dan ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah untuk menyelesaikan masalah hutang. Jadi lobby pertama dia adalah untuk hutangnya tidak ditagih. Itu planningnya. Wahai Xi Jinping, jangan tagih dulu, kita ada proyek begini, kita bagi-bagi. Wahai Amerika, Biden begini, karena bentar lagi administrasinya baru. Dan dia memang ketemu dengan orang-orang CIA, tapi sekali lagi CIA-nya Trump berbeda dengan CIA-nya Biden. CIA-nya Trump, saya menduga, kalau tadi ada Vivek Ramaswamy sebagai wakilnya Elon Musk sebagai orang India atau Hindu, ada satu orang lagi yang namanya Kush Patel. Ini adalah orang yang bisa menjadi direktur CIA pengganti yang sekarang, orangnya Trump. Ini orang luar biasa. Nanti chapter khusus ya bicara tentang itu. Jadi saya tidak terlalu impressed dengan pertemuan CIA Prabowo yang ini, karena jabatannya udah tinggal 2 bulan lagi. Tapi dengan yang nanti, dengan Kush Patel, Kush adalah kode name-nya ya, Patel, ini mengerikan. Bosman akan cerita banyak tentang Patel, tentang CIA ini. Tapi sekali lagi kita akan masuk topik utamanya nih. Ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Apa sih yang akan Prabowo secretnya yang dilakukan? Anda tahu? Dan ini akan dibuka. Nomor 1. Bosman lagi. Kayak gue merasa gue jadi presiden. Prabowo akan menebas narkoba. Ini sangat serius. Karena narkoba itu menguntungkan segelintir manusia yang kurang ajar, pejabat. Ini disikat habis. Ini sekarang lagi disusun. Sekarang karena itu Bosman ini lagi disusun. Narkoba siap-siap. Anda akan ini, bahkan Prabowo ini udah bagaikan si Duterte, mungkin minta izin tembak mati nih bandar-bandarnya gitu ya. Ini di dalam nih lagi disusun nih Kopkamtibnya. Kalau zaman dulu ada Laksamana Sudomo, Kopkamtibnya ini lagi disusun nih, sikat bandar bawah sampai bandar atas gitu ya. Ini sangat serius. Yang kedua, judi online, judi, money game. Teman-teman nih hati-hati ya, yang lu jualan MLM pakai money game, ngebungkus pakai robot, disikat lu bener-bener. Ini gue sekedar mengingati bahwa jaga jarak lah sama yang namanya robot, trading, yang namanya
money game, judol. Ini garis keras banget nih yang situs-situs gacor dan pendukung-pendukung di belakangnya. Karena sekali lagi ini menguntungkan sebuah institusi yang orang-orangnya itu sangat tidak amanah, harusnya menjaga keamanan. Kayaknya ini udah muak ini. Nah, yang terakhir, karena ini Bapak Rosan, brothernya Bosman, juga memberikan langsung informasi yang sangat penting, yaitu bahwa setelah bicara dengan Xi Jinping, setelah bicara yang kedua ini kan Pak Prabowo dengan pihak Amerika, ini clear. Mereka semua pesan, mereka itu adalah pihak Amerika dan pihak Tiongkok, untuk Prabowo menebas korupsi. Ini rupanya pihak Tiongkok ini sudah bete dengan beberapa kita dimainin juga, karena pemain-pemain di bawah banyak dua kaki juga, korupsi juga, tapi proyeknya nggak kelar. Di pihak Amerika juga sama. Jadi korupsi itu diminta, dan di situ Pak Prabowo, mungkin besok akan banyak beritanya ini, Pak Prabowo menyatakan bahwa betul korupsi itu bagaikan cancer dan dia akan sikat habis. Nah, ini sangat serius ya. Jadi saya yakin politisi, pejabat-pejabat rezim kemarin dan yang sekarang bijinya mengecil semua, pantatnya udah tepos semua nih, deg-degan nih, karena Prabowo benar-benar serius menebas korupsi ini. Jadi teman-teman, itulah yang berkali-kali teman-teman wamen, wakil menteri menginformasikan 3 hal itu untuk diberantas terlebih dahulu di departemen masing-masing. Barulah memperbaiki tata kelola dan membuat negara ini. Jadi 100 hari pertama rupanya nebas begitu-begituan gitu. Nah, Pak Prabowo ke luar negeri itu karena diundang. Ini perbedaannya. Dia diundang karena itu dia waktu turun di Amerika pakai defile militer. Waktu di waktu di Tiongkok pun dia disambut dengan kepresidenan. Beda dengan yang lalu pakai karpet setengah yang menerima wakil menteri luar negeri. Tidak, karena Prabowo diundang. Kalau dulu mengundangkan dirinya. Ini sangat berbeda.